어머, 이거 뭐야? 아, Halo semua, Trisna di sini. Selamat datang kembali di channel Nan Films Indonesia, di mana gue akan membahas film yang berbau dengan perkawaian dan kesenian. Karena no kawaii, no life. Oke, gimana nih kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan AirPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata yang suram dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, langsung saja. Di sini gue akan membahas sebuah film Korea berjudul Be With You yang dirilis pada tahun 2018. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy. 잊혀질 때까지만 머무르는 곳이에요. Di awal film terdapat sebuah cerita dongeng akan surga, dan ada ibu pinguin yang sedang bersedih sambil mengintip dari surga. Dan ketika musim hujan, si ibu pinguin turun ke bawah dengan kereta api hujan. Dan ketika turun, ia menemukan bayi pinguin sedang bersedih, yang membuat si bayi langsung memeluk si ibu pinguin dan keajaiban terjadi. Mereka hidup bersama dan bermain. Namun ketika musim hujan akan berakhir, peri hujan dari negeri awan datang dan berbisik kalau ibu pinguin harus segera kembali. Kalau tidak, ia tidak akan bisa kembali dan tidak akan bisa mengawasi dari negeri awan lagi, aka surga. Seketika si ibu pinguin sangat sedih, tapi ia tidak menangis, dan si bayi juga tersenyum akan hal itu, sehingga mereka berpelukan dan mengucapkan selamat tinggal. Alhasil si ibu kembali ke negeri awan dan mengawasi si bayi pinguin dari sana. Dan cerita itu merupakan cerita dari ibu dengan seorang anak bernama Jiho. Namun sayang, ibunya berpulang. Bahkan keluarga sedang berbincang kalau penyakit dari sang ibu karena melahirkan. Dan inilah film Be With You. 1 tahun kemudian, musim panas 2006. Jiho pun sekarang hanya memiliki ayahnya bernama Woojin. Woojin langsung berangkat kerja di jam 3 pagi, yaitu bekerja di tempat kolam renang sebagai tukang bersih-bersih. Dan ketika selesai, ia langsung balik untuk mempersiapkan sarapan untuk Jiho sebelum sekolah. Dan kala itu Jiho melihat berita cuaca yang berlangsung kalau musim hujan akan dimulai akhir pekan, yang membuat Jiho senang akan hal itu dan memberitahunya ke sang ayah kalau ibu akan datang saat musim hujan dimulai. Seketika membuat Woojin bingung harus memberitahunya kalau sang ibu sudah berpulang. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tapi ia mengiyakannya saja. Menjadi ibu rumah tangga juga dilakukan oleh Woojin berupa mempersiapkan kebutuhan sekolah dari Jiho, serta mereka berangkat ke sekolah. Woojin pun melanjutkan pekerjaannya di sana, dan ada salah satu pekerja yang sepertinya tertarik dengan duda satu ini. Bahkan ketika para ibu-ibu yang lagi olahraga di sana dibuat fokus akan Woojin yang tampan. Sedangkan di lain tempat terdapat sebuah toko roti dengan pemilik bernama Honggo, yang dimana ia adalah sahabat dari Woojin. Dan tepat di saat itu datang Jiho dengan kondisi sedih kalau ia bertanya ayahnya tidak bisa berlari kepada Honggo, sehingga Honggo menjelaskannya dengan sesimpel dan semudah mungkin untuk Jiho pahami. Tapi ia bertanya alasan Jiho mempertanyakan hal itu kalau Jiho di sekolahnya sedang diadakan lomba estafet antar keluarga. Honggo
Honggo siap mengganti sang ayah. Tapi karena Jiho merasa itu sulit karena kaki si Honggo pendek, Honggo meyakinkan Jiho kalau ia bisa. Dan tepat di saat itu Wojin datang untuk menjemput Jiho. Serta Jiho memberitahu akan Honggo yang akan mengganti sang ayah di lomba ekstafet, yang membuat Wojin agak sedih akan hal itu. Dan dimulailah acara di sekolahnya. Alhasil Wojin yang ingin ke sekolah, hal itu terhalang karena ada yang harus diperbaiki. Dan ketika lomba ekstafet akan dimulai, Jiho pun dibuat sedih karena ayahnya belum datang-datang. Tapi ada salah satu murid yang entah ini kenapa, si Jiho memberikan bajunya. Bahkan bajunya yang ingin dikenakan oleh Honggo juga ingin diberikan kepada bocil ini. Tapi untungnya Wojin datang dan menghentikannya kalau ia akan berlari untuk Jiho. Tapi ketika dimulai terlihat Wojin begitu gelisah. Dan ketika gilirannya ia melihat Jiho yang begitu sedih, sehingga Wojin dengan cepat berlari demi Jiho, yang membuat Jiho senang akan hal itu. Namun ketika akan sampai, tiba-tiba pandangannya kabur, bahkan pingsan dibuatnya. Alhasil ketika pulang, Wojin meminta maaf akan hal itu, tapi Jiho meminta ayahnya untuk tidak meninggalkan dirinya. Sudah pasti ayahnya berjanji akan hal itu, dan mereka pun pulang. Namun di saat itu Jiho meminta ayahnya untuk mencuci selimut karena hujan akan turun. Dan di malam harinya Wojin menonton kembali hasil rekaman ketika istrinya masih hidup, yang sudah pasti sambil menangis. Hujan benar-benar turun di keesokan paginya, yang membuat Jiho dengan semangat ingin menemui ibunya, sehingga Wojin mengikuti Jiho serta mengawasinya. Namun sudah pasti ibunya tidak ada di sana dan meminta Jiho untuk pulang. Tapi Jiho tidak mau, sehingga ayahnya langsung ingin membawanya pulang. Tapi ketika pulang, ia melihat seseorang di sebuah terowongan gelap. Jiho merasa itu adalah ibunya, tapi karena tidak mungkin dong ibunya beneran ada di sana, Wojin pun akan mengeceknya. Seketika membuat Wojin tidak menyangka akan benarkah itu istrinya dan menenangkan pikirannya. Tapi karena Jiho sudah tidak sabar dan menghampiri orang tersebut, dan itu adalah seorang wanita, mukanya mirip dengan istrinya. Sudah pasti membuat Wojin benar-benar terkejut. Namun wanita ini tidak mengenal mereka. Dan karena Wojin begitu syok karena melihat orang yang sangat mirip dengan istrinya, langsung memintanya untuk pulang. Dan si wanita ngikut aja. Dan kita beri nama wanita ini adalah Suah, karena istrinya bernama Suah. Dan entah ini istrinya yang benar-benar kembali atau orang random yang mukanya mirip, nanti kita akan tahu. Jiho menunjukkan kalau Suah beneran ibunya, dan Wojin masih tidak percaya dengan apa yang terjadi. Namun karena Jiho menunjukkan gambar untuk menyambut Suah kembali, Wojin menghentikannya kalau mereka dibuat bingung karena ibunya hilang ingatan. Sehingga Wojin meminta Jiho untuk merahasiakan akan ibunya yang datang dari negeri awan. Karena kalau itu terjadi, si ibu akan kembali lagi. Serta memintanya berpura-pura kalau mereka hidup bersama selama ini, dan diiyakan oleh Jiho. Suah pun mempertanyakan dirinya yang benar-benar tinggal di sana, dan diiyakan oleh mereka. Namun ketika ditanya kemana selama ini ia pergi, mereka memberitahu kalau Suah sakit dan dari rumah sakit. Apalagi alasan Suah ada di terowongan itu karena Suah sudah sembuh dan bermain peta umpet, sehingga membuat Suah bingung dan tiba-tiba kepalanya sakit. Alhasil mereka memberitahu kalau sakit itu pasti karena terkena batu yang membuatnya hilang ingatan. Masih tidak percaya dengan apa yang terjadi, ia pun mengeceknya kembali dan benar adanya kalau istrinya kembali, yang membuatnya benar-benar senang dan bersemangat untuk kerja agar baliknya ia bisa melihat Suah kembali. Bahkan ketika akan berangkat, Suah langsung membenahi kancing Jiho dan memberitahu kalau ayah dan anak sama saja kalau resleting celana dari Wojin terbuka. Namun karena Wojin memberitahu kalau ia sudah memasak dan memintanya untuk beristirahat, Suah berkata, terserah aku, apa aku bekerja atau berdiam diri.
Anjing ketus sekali. Yang membuat Woojin terkejut akan hal itu. Dan karena Jiho mencium pipi Suah, Woojin ingin juga. Tapi hal itu sudah pasti tidak bisa dan hanya mencium foto seperti yang biasa ia lakukan. Jiho yang sampai di sekolah, ia memilih untuk pulang. Dan Suah yang melihat-lihat tempat di sana menemukan cincin pernikahannya. Tapi ia tiba-tiba dikejutkan oleh Jiho yang pulang kalau Jiho beralasan gurunya tidak datang. Alhasil mereka bermain dan bersenang-senang bersama. Sehingga Woojin yang baru balik sudah melihat keseruan dari Suah dan Jiho. Bahkan saking serunya hidung Jiho sampai berdarah karena dihantam oleh Suah yang tidak mau kalah. Namun ketika makan bersama, Jiho ingin makan kue beras dari ibunya atau topoki. Sehingga Suah akan memasaknya. Namun entah kenapa ia membuatnya secara ngasal. Sialnya kue beras atau topoki yang ia goreng meletup-meletup. Sehingga Woojin dengan refleks memeluk Suah sembari bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tapi Suah dengan cuek pergi begitu saja. Bahkan ketika Suah habis mandi membuat Woojin terpesona akan hal itu. Namun karena ia sadar kalau Jiho tidur di kasurnya, Suah pun tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi di saat itu Suah meminta Woojin untuk melepas bajunya, merasa kalau mereka akan wow. Ia pun dengan cepat melepas celananya. Ia membuat Suah bingung akan hal itu. Yang padahal ia ingin mengobati punggung Woojin yang terkena minyak panas tadi. Dan kala itu ia bertanya apakah mereka menikah karena cinta dan diiyakan oleh Woojin. Sehingga ia bertanya kisah mereka berdua. Alhasil Woojin cerita kalau waktu SMA mereka berada di kelas yang sama selama 3 tahun. Suah merupakan murid terpintar di sekolah dan hal itu membuatnya sulit didekati oleh murid-murid lain karena kutu buku sudah pasti. Dan Woojin hanya seorang perenang dan hanya belajar setengah hari. Dan ia banyak menghabiskan waktu di kelas berupa tidur yang makin membuat mereka tidak punya kesempatan untuk berbicara. Dan ketika pelajaran olahraga renang, Woojin yang menjadi instruksi untuk murid-murid yang lain, terdapat salah satu murid yang hampir kelelep dan itu adalah Suah. Sehingga Woojin dengan cepat menolongnya dan dari sanalah ia mulai menyukai Suah. Sehingga Honggo yang tahu kalau Woojin menyukai Suah menawarkan bantuan. Sempat Woojin mengelak, tapi karena tawaran itu ada batasnya, ia pun memberitahunya ke Honggo. Sehingga ia yang menganalisis menemukan kalau jika Woojin mencintai Suah akan 9%. Namun jika Suah yang mencintai Woojin akan menghasilkan 98%. Entah ini analisis apa ataukah benar itu seakurat itu yang membuat kepercayaan diri Woojin meningkat dan dimulailah berupa meminjam pulpen. Tapi Suah langsung berkata tidak, yang membuat Woojin bingung harus ngapain lagi. Hingga di saat pelajaran dansa, Woojin tidak benar melakukannya dengan alasan ia kidal. Tapi ketika ia sudah benar melakukannya, giliran Suah yang tidak benar melakukannya dan beralasan kalau ia kidal juga. Alhasil dua kidal ini melakukannya bersama, yaitu Woojin dan Suah. Yang sudah pasti membuat Woojin gugup akan hal itu dan saking gugupnya ia tidak sengaja menginjak kaki Suah serta membersihkannya. Tapi kepalanya mengenai hidung Suah yang membuat Suah mimisan. Dan semenjak saat itu mereka tidak berbicara lagi sampai hari terakhir sekolah. Alhasil Honggo yang kesal karena Woojin yang tidak berani untuk mengutarakan perasaannya langsung cepu kalau Woojin suka dengan Suah selama 3 tahun, yang membuat Woojin panik dan ingin menghentikannya. Tapi tiba-tiba Suah datang untuk meminta mereka menuliskan pesan terakhir di buku, yang membuat Woojin senang dan menulisnya. Tapi karena pulpennya ke bawah, ia yang ingin menghampirinya, Suah sudah hilang. Sehingga Suah yang melihat pulpen itu masih belum mengingatnya. Tapi tiba-tiba Jiho datang dan tidur di pangkuan Suah. Kisah cinta mereka kembali diceritakan kalau memang SMA mereka tidak
pacaran. Tapi ketika liburan musim panas, Woojin mencoba untuk menghubungi Suah. Dan Suah yang menjawab teleponnya, Woojin langsung menutup teleponnya karena saking terkejutnya. Dan karena Woojin mengikuti wajib militer, ia pun tidak menghubungi Suah lagi. Tapi ketika ia selesai dan menguatkan dirinya untuk menghubungi Suah lagi, Honggo sudah siap untuk menahan Woojin untuk tidak kabur seperti kala itu. Dan ketika telepon dijawab, dengan refleks Woojin ingin menutupnya. Tapi karena Honggo menghentikannya, Woojin pun mau tidak mau melakukannya berupa pulpen yang dibawa oleh Suah kala itu. Sehingga ia yang menutup telepon langsung sangat senang akan hal itu, dalam arti hal itu berhasil. Alhasil ia melakukan pertemuan dengan Suah, tapi karena ia meminta saran dari Honggo akan outfitnya malah ya begitulah. Dan Suah sudah menunggu di depan sekolah, sudah pasti membuat mereka berdua sangat-sangat canggung dan tidak tahu mau ngomong apa. Suah pun mengembalikan pulpen dari Woojin, dan karena saking gugup dan tidak tahu mau ngomong apa, Woojin malah berkata hati-hati, dalam arti pertemuan mereka sampai sana saja. Tapi karena ia tidak mau kehilangan kesempatan lagi, ia pun memberanikan diri untuk mengajak Suah makan. Dan ketika mereka makan bersama, Woojin meniru cara Suah untuk makan. Mereka yang berbasa-basi akan Suah yang tinggal sendiri, Woojin merasa kalau itu pasti sulit. Tapi Suah merasa sebaliknya karena tidak ada yang menyuruhnya melakukan sesuatu. Dan ia benci jika orang menyuruhnya melakukan sesuatu. Terserah ia mau pergi kerja atau berdiam diri. Kata-kata itu sama percis dengan Suah sebelumnya. Sehingga Woojin yang mendengarnya tiba-tiba ketawa kari. Yang membuat Suah bingung akan hal itu, serta suasana kembali menjadi canggung. Namun karena Woojin memberitahu tentang Norwegia, karena waktu SMA Suah pernah membaca tentang Norwegia, ternyata kala itu ia membaca novel dan tidak ada hubungannya dengan Norwegia. Tapi karena hal itu membuat Suah jadi cerita banyak hal yang membuat hubungan mereka tidak secanggung sebelumnya. Hingga di saat akan pulang, Woojin pun akan menunggu Suah mendapatkan bisnya. Dan ketika bis dari Suah tiba, Suah memberitahu kalau ia tidak akan kembali sampai liburan musim dingin. Sehingga Woojin yang mendengarnya berlari dengan cepat mengejar bis dari Suah. Kalau bolehkah ia menulis surat untuk Suah dengan cat rambutnya yang luntur. Seketika membuat Suah tertawa serta terharu sembari membersihkan cat itu serta mengiyakannya. Woojin pun melihat berita kalau musim hujan akan bertahan lebih lama, yang membuatnya senang akan hal itu. Dan Jiho, temannya yang kaya, cerita kalau hujan karena bapaknya. Karena setiap bapaknya mencuci mobil pasti langsung hujan. Sedangkan Suah, ia pun melihat ruangan misterius dan ruangan tersebut dikunci. Menyadari kuncinya ada di laci, ia pun membuka ruangan tersebut. Dan ruangan tersebut merupakan ruangan dari Suah untuk melakukan hobinya. Dan karena Honggo memanggilnya, ternyata Honggo ingin memperkenalkan Woojin dengan seorang wanita. Sudah pasti Woojin tidak mau, sehingga Honggo yang sudah mengenal Woojin merasa kalau Woojin sedang menyukai seseorang dan bertanya siapa orangnya. Sudah pasti Woojin sulit memberitahunya, tapi ketika Honggo menebak yaitu Suah yang datang dari negeri awan, bahkan Suah hilang ingatan, yang membuat Woojin terkejut akan hal itu karena kok bener. Tapi wanita yang ingin dikenalkan oleh Woojin malah tertarik dengan Honggo. Memang jodoh gak kemana. Hingga di malam harinya, Jiho menunjukkan kotoran telinganya dan Suah yang melakukannya. Sehingga ia meminta ayahnya untuk ikut dibersihkan juga. Sehingga dengan malu-malu Woojin tidur di paha Suah. Saking enaknya ia sampai ketiduran. Tapi tiba-tiba Honggo datang dengan keadaan mabuk sembari menggunakan kostum penguin. Namun karena Honggo terlalu ribut di sana, Woojin memintanya untuk balik. Sehingga Suah yang mendengarnya ingin melihat hal itu. Tapi Jiho menghentikan hal itu. Sialnya Honggo sangat kekeh untuk masuk. Sehingga Honggo yang melihat kalau ada Suah beneran ada di depan matanya, membuatnya terdiam seketika dan langsung ingin pulang. Karena ia mengira itu adalah jurik. Selesai itu mereka pun berkencan berupa nonton film bersama. Dan kalau nonton film bersama dengan orang yang dicintai tidak afdol
Idol namanya kalau tidak berpegangan tangan. Bukan pegang yang lain ya. Dan hal itu ingin dilakukan oleh Woojin. Namun ketika ia melakukannya, ia malah memegang kaki penonton yang di belakang. Sehingga ia yang bertanya ke Suah akan Suah yang menggunakan sarung tangan, membuat Suah bingung karena ia tidak memakainya. Alhasil Woojin terkejut karena ia pegang kaki. Seketika membuat Suah teracu malaka. Namun ketika selesai, Suah memasukkan tangannya ke jaket Woojin. Sehingga Woojin dengan salting dan malu-malu memasukkan tangannya ke kantong dan mereka berpegangan tangan. Anjing, jadi PDKT lagi. Memang PDKT itu masa-masa paling indah. Salting malu-malunya itu apalagi ketika mereka menikmati indahnya malam, keindahan itu semakin bertambah di saat Suah kembali memasukkan tangannya ke jaket Woojin dan mereka kembali berpegangan tangan. Tapi karena Suah melihat luka di tangan Woojin tidak kenapa-napa dan lebih baik dimasukkan ke kantong saja lagi. Mereka pun kembali berkencan berupa pergi ke sebuah tempat yang dimana mereka akan menonton film, tapi dari jarak yang begitu jauh, ya low budget lah. Dan mereka menonton melalui teropong, jadinya mereka menonton bersama walaupun agak kerepotan karena harus bergantian. Tapi itulah yang romantis. Merasa momennya sangat pas, Woojin ingin mencipok Suah, tapi karena Suah merasa ada serangga, ia menggeplak si Woojin. Tapi ia tidak menyerah dan ingin mencobanya, sehingga mereka berdua bercipok-cipokan. Wow. Alas, iya boy. Bahkan turun hujan membasahi bumi. Jihyo pun sudah menandai hari ulang tahunnya. Dan ketika Suah lagi bersih-bersih, ia melihat sebuah buku dongeng buatannya. Dan kebahagiaan dari keluarga mereka berlangsung dengan sangat menyenangkan. Walaupun sederhana dan tidak bergelimang harta, inilah dalil kebahagiaan yang hakiki. 아빠 힘들겠다. 나 괜찮아. 빨리 달려. Tapi ketika selesai dan balik, tiba-tiba Woojin pingsan yang membuat Suah benar-benar khawatir serta bertanya sejak kapan hal itu terjadi. Sehingga Woojin memberitahunya kalau ketika mereka melakukan kencan mereka yang ketiga, Suah memberikan semangat untuk perlombaan renang dari Woojin berupa memberikannya gantungan kunci berbentuk daun yang membuat Woojin sangat senang dan langsung latihan dengan mode serius, baik latihan fisik dan lainnya agar ia bisa menampilkan yang terbaik. Tapi karena latihan yang begitu keras dan memaksakan tubuhnya tidak kuat menahan latihan berat dari Woojin sehingga bagian otak yang mengendalikan hormon mengalami masalah. Walaupun sudah melakukan perawatan dan pengobatan, hal itu malah memperburuknya. Jadi ketika Woojin merasa gugup atau tegang, ia akan pingsan. Dan hal itu membuat dirinya merasa putus asa karena impiannya menjadi seorang atlet renang profesional sudah sirna. Bahkan ia jadi merasa tidak percaya diri bersama dengan Suah karena hal itu. Sehingga Suah yang menghampiri Woojin yang tidak mengabarinya, Woojin dengan berat hati memutuskan hubungan mereka. Dan dalam setahun Woojin berusaha melupakan Suah, namun ia tidak bisa. Dan di suatu ketika ia melihat Suah lagi dan ia ingin menghampirinya. Namun Suah pergi dengan seseorang menggunakan mobil. Jadinya ia mundur akan hal itu dan merasa sudah berakhir dengan Suah. Tapi di beberapa bulan kemudian Suah menelponnya dan melakukan pertemuan. Awalnya Woojin sempat merasa tidak pede akan hal itu, tapi Suah langsung memeluknya sembari berkata kalau mereka memang ditakdirkan. Bahkan mereka langsung menikah karena Suah tidak ingin berpisah lagi dengan Woojin. Serta hubungan mereka yang tidak direstui oleh orang tuanya, Suah tidak peduli dan berhenti kuliah serta menikah dengan Woojin. Dan lahirlah Jihyo. Hingga di saat mereka makan bersama, Jihyo meminta Suah untuk datang di pentas nyanyinya dan Suah akan datang. Tapi di saat itu terdapat berita tentang musim hujan yang akan segera berakhir dalam 2 pekan, aka 2 minggu. Sehingga Woojin langsung mematikan TV-nya. Namun ketika Suah bersih-bersih,
nanti, ia menemukan diari miliknya serta membaca hal itu. Woo-jin yang balik sudah melihat Suah yang mengajari Ji-ho memasak. Bahkan ternyata Suah sudah menyadari kalau ia harus kembali sebelum awan menghilang di musim hujan. Jadinya ia terus mengajari Ji-ho untuk mandiri karena ia tahu dirinya akan segera pergi. Apalagi ketika ia menonton rekaman ketika Ji-ho sudah lahir, membuatnya terharu karena sebahagia itu, dan aku yang menontonnya dibuat berkaca-kaca. Anjing. Padahal baru juga momen bahagianya. Mulai ini momen setnya bang. Ya, anjing. Dan Woo-jin melihat dari jauh sehingga ia meminta bantuan Honggo untuk menutupi jalan rel agar Suah tidak pergi. Dan di suatu ketika Woo-jin mendapatkan telepon kalau Ji-ho membuat masalah berupa menyabuni mobil orang lain yang membuat Woo-jin mempertanyakan hal itu. Tapi Ji-ho hanya diam karena ternyata ia melakukan itu agar ketika ia mencuci mobil hujan akan turun dan ibunya tidak akan pergi ke negeri awan, yang membuat Woo-jin juga tidak rela jika Suah pergi lagi. Suah pun mendatangi Honggo yang membuat Honggo panik akan hal itu, tapi Suah datang untuk meminta bantuan dan bantuannya memerlukan waktu yang lama. Woo-jin yang ingin menutupi terowongan relnya hasilnya sudah terbongkar, yang membuatnya terkejut akan hal itu. Dan Suah dengan keadaan sedih datang dengan membawa sebuah kue untuk merayakan ulang tahun dari Ji-ho, dan mereka pun merayakan ulang tahun Ji-ho sembari merekam momen tersebut. Tapi momennya bukan bahagia tapi penuh dengan kesedihan karena Suah akan segera pergi, dan mereka pun berfoto bersama akan hal itu, yang membuat Suah kepo bagaimana Ji-ho dewasa nanti. Apakah ia akan mirip dengan ayahnya yaitu Woo-jin? Seketika momen kembali sedih. Anjir lah banget. Kenapa jadi sad betul? Dan mereka pun bercipokan haru. Wow. Wah, gitu loh bang. Adalah. Musim hujan pun berakhir dan tepat di saat itu acara pentas dari Ji-ho berlangsung sehingga Suah datang ke sana untuk melihatnya, sedangkan Woo-jin yang bekerja melihat seseorang yang kelelep. Awalnya ia tidak memperdulikannya karena ia juga tidak bisa membantu, tapi karena ia tidak tega juga, ia pun nekat nyebur untuk menyelamatkan orang tersebut sehingga Suah yang menelpon Woo-jin, teleponnya tidak dijawab. Dimulailah pentas dari Ji-ho dan Ji-ho begitu sangat sedih dan hal itu dilihat oleh Suah. Namun ketika para murid memberitahu mimpinya ketika dewasa nanti, giliran Ji-ho hanya diam saja. Namun ketika ia melihat Suah, ia memberitahu kalau ia pandai berlari, pandai bersih-bersih, bisa menggunakan vacuum cleaner, menjemur pakaian, membersihkan rambut, dan pandai memasak. Jadi ia akan melindungi ayahnya sesuai janji dari ibunya, yang membuat Suah menangis terharu akan hal itu. Seketika tepuk tangan semua penonton mengarah ke Ji-ho karena mimpinya yang paling realistis dari bocil-bocil yang lain. Dan Woo-jin ya sudah pasti ia pingsan dan akan dibawa ke rumah sakit. Dan sialnya awan musim hujan menghilang, dalam arti sudah waktunya, sehingga Woo-jin yang melihatnya langsung dengan nekat ingin menyusul Suah. Begitupun dengan Ji-ho, ia langsung menjadi Suah, tapi Suah sudah tidak ada di rumah dan Suah sudah pergi dan akan kembali. Suah yang melihat usaha dari Woo-jin, ia melewatinya, tapi untungnya datang Ji-ho dan meminta ibunya untuk tidak pergi, tapi ibunya sudah harus pergi. Woo-jin pun dengan cepat ke sana, bahkan ia nyaris mengalami kecelakaan yang membuat sepedanya rusak. Alhasil ia berlari. Ji-ho pun merasa bersalah karena dirinya Suah sakit dan berpulang. Ya, ia mendengarnya kala itu. Yang sudah pasti Suah menenangkan Ji-ho kalau Ji-ho adalah sumber kebahagiaannya dan tidak akan menyesal akan hal itu. Dan ia akan mengawasi Ji-ho dari negeri awan. Woo-jin sudah pasti tidak kuat berlari dan akan pingsan, tapi ia menguatkan dirinya agar tidak tumbang. Sembari teringat
kesenangan mereka kalau ia sebelumnya meminta maaf karena tidak bisa membahagiakan Suah. Tapi Suah berkata kalau ia sangat bahagia bersama dengan Woojin dan Jiho. Dan dengan tangisan yang keluar, ia tidak ingin Suah pergi lagi dari hidupnya. Sampailah ia bertemu dengan Suah yang akan pergi kalau ia akan merelakan Suah pergi. Suah pun beneran pergi dan mereka menjalani kehidupan seperti sebelumnya lagi. Tapi bedanya mereka tidak menjalani hidup dengan kemurungan tapi penuh dengan semangat. Bahkan Woojin menjadi instruktur renang untuk anak-anak. Tapi ketika ia meminum obat, ia menemukan sebuah kunci dan surat. Sehingga ia masuk ke ruangan tersebut dan melihat buku diari milik dari Suah. Kalau terlihat masa lalu Suah yang dimana ia berpapasan dengan seorang pria. Dan itu adalah Woojin. Dan ia langsung jatuh hati. What? Jadi Suah lebih duluan suka dengan Woojin? What? Ia juga terkejut kalau orang yang ia suka satu kelas dengannya, yaitu si Woojin. Dan ketika renang ia ingin ikut tapi gilirannya masih lama. Sehingga ia dengan nekat tapi malah membuatnya hampir kelelep. Tapi untungnya datang Woojin yang menyelamatkannya. Yang membuat Suah malu akan hal itu. Bahkan ketika ia menggunakan analisis yang sama membuatnya kecewa karena Woojin yang mencintai Sojin nilainya kecil. Sedangkan ia mencintai Woojin nilainya gede. Sehingga Woojin yang ingin meminjam pulpen membuatnya gugup dan berkata tidak. Hingga di saat pelajaran dansa, ia memang dengan sengaja salah melakukannya agar ia bisa berdansa dengan Woojin. Tapi momen memalukan itu terjadi lagi yang membuatnya tidak berani untuk dekat dengan Woojin karena terlalu malu. Tapi ketika lulus, ia memberanikan dirinya untuk mendekati Woojin dengan cara memintanya menuliskan kata-kata. Dan ia yang melihatnya bertulis terima kasih senang bersamamu dari Woojin. Yang membuatnya senang akan hal itu. Apalagi pulpen itu bisa menjadi kelanjutan hubungan mereka. Sehingga ia menunggu telepon dari Woojin. Dan akhirnya telepon itu tiba. Yang membuatnya benar-benar terkejut dan sangat senang. Tapi ia bersikap biasa-biasa saja padahal hatinya berbunga-bunga. Namun di suatu ketika Woojin mengirim pesan kalau ia tidak bisa menemuinya lagi. Yang sudah pasti Suah bertanya maksudnya apa. Bahkan di saat hubungan mereka kandas, Suah benar-benar sedih dan tidak bisa melupakan Woojin. Tapi ketika ia diberikan tumpangan oleh seseorang, ia yang melihat ada Woojin langsung turun dan melihat barang pemberiannya yang sudah jatuh. Dalam arti Woojin belum melupakannya. Sehingga ia ingin menyusul dengan keadaan senang yang membuatnya hampir ditabrak. Tapi tiba-tiba anjir, sumpah waktu nonton kaget bet anjir. Gak expect akan terjadi seperti itu loh. Ya, ia mengalami kecelakaan dan koma dibuatnya. Tapi ketika ia bangun, ia sudah terbangun di terowongan dan melihat Woojin dengan Jiho. Jadinya ia teleport ke masa depan dan melihat dirinya yang sudah menikah dengan Woojin dan memiliki anak, yaitu Jiho. Awalnya ia merasa asing karena hilang ingatan. Tapi ia jatuh cinta lagi kepada Woojin. Bahkan cipokan pertamanya bersama dengan Woojin. Namun mereka berpisah lagi. Dan ketika ia balik, ia terbangun ke masa lalu di rumah sakit. Dan ia koma selama 6 minggu sama percis ketika ia di masa depan. Sehingga ia yang merasa itu adalah mimpi saat koma, mencoba mengeceknya dan itu bukanlah sebuah mimpi. Dan dibuat bingung karena secara tidak langsung ia mengetahui kalau ia akan berpulang di usia 33, aka usia muda lah ya. Ia tahu kalau dirinya jika tidak bersama dengan Woojin, dirinya tidak akan berpulang di usia muda. Tapi kebahagiaannya berada di sana. Jadinya ia memilih untuk bersama dengan Woojin karena Woojin dan Jiho akan menunggunya di masa depan. Dan langsung menelpon Woojin dan bertemu dengannya. Makanya di saat itu ia berkata kalau mereka adalah takdir.
Anjir, plot twist banget. Dan terlihat Woojin yang selesai membaca diari dari Sua. Bahkan dikala itu datang Honggo yang memberikan kue ulang tahun. Iya, bantuan yang diminta oleh Sua. Dan Jiho sudah dewasa dan berumur 20 tahun. Bahkan ada surat dari Sua yang sudah ia siapkan untuk Jiho ketika berulang tahun. Dan Jiho pun akan pergi berkencan. Dan film Be With You pun selesai. Bagus banget anjir ya, walaupun endingnya sedih, tolong. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Be With You. Film yang sangat-sangat bagus cuy. Karena romantisnya ngena, sedihnya ngena, apalagi plot twistnya anjir. Gua tidak menyangka gitu kalau Sua dari masa lalu teleport ke masa depan. Siapa yang menyangka hal itu akan terjadi? Apalagi ternyata Sua duluan suka dengan si Woojin. Makin mind blowing aku anjir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya. Klik sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Akut, bye.